warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Bisa saya duduk Ibu Murniati? Silakan Pak. Bisa. Iya, bagaimana tadi Bu proses pembelajarannya di kelas? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik. Anak-anak aktif. Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya nih Bu Murniati karena telah mengganggu istirahat Ibu Murniati ya. Jadi kedatangan saya ke sini terkait apa yang telah kita sepakati bersama kemarin, mana pada hari ini kita akan melakukan wawancara terkait supervisi akademik yang akan kita lakukan. Nah, di mana pada hari ini merupakan tahapan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi besok. Jadi mungkin perlu saya jelaskan kembali Bu Murniati bahwasanya dalam kegiatan supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama itu adalah pra-observasi, kemudian yang kedua tahapan observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Ya, yang akan kita lakukan hari ini adalah pra-observasi. Nah, terkait supervisi akademik yang akan kita lakukan di sini, tujuan dari supervisi akademik yang akan kita lakukan bukan untuk mencari kesalahan ya Ibu Murniati, akan tetapi di sini tujuannya bagaimana Ibu Murniati mampu mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Ibu Murniati terkait tentang bagaimana proses pembelajaran berlangsung di kelas. Jadi itu yang menjadi tujuan dari supervisi akademik kita ya. Bisa kita mulai ya Ibu Murniati? Baik, jadi ada beberapa hal yang ingin saya ketahui Bu Murniati terkait rencana kegiatan observasi atau supervisi akademik yang akan kita lakukan. Yang pertama, apa yang menjadi harapan Ibu Murniati terkait supervisi akademik yang akan kita lakukan besok? Terima kasih. Harapan saya setelah di supervisi akademik, mudah-mudahan saya bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan saya bisa mengembangkan kurikulum merdeka yang kita lakukan sekarang. Baik, jadi harapannya Ibu Murniati terkait supervisi akademik yang kita lakukan. Pertama, Ibu Murniati tentu saja dapat mengembangkan kompetensi sebagai seorang pendidik ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya supervisi tersebut, Ibu Murniati bisa mengembangkan kurikulum merdeka yang sekarang telah kita laksanakan. Seperti itu ya, Bu Murniati. Baik. Nah, kalau boleh tahu, Ibu Murniati besok akan mengajar apa dan materinya tentang apa? Besok saya akan mengajarkan biologi matematika. Kemudian materinya itu tentang soal cerita penjumlahan terdiri dari 10. Itu yang saya akan ajarkan besok. Baik, jadi besok proses pembelajaran Ibu Murniati akan mengajar matematika ya. Materinya tentang soal cerita penjumlahan yang lebih dari 10 ya. Nah, dari proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya Ibu yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada 2. Ya. Yang pertama, siswa mempelajari penjumlahan menggunakan kartu. Kemudian yang kedua, siswa mengumpulkan kartu yang jawabannya sama dan menyadari hubungan antara bilangan yang ditambah dan menambah. Baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam
masuk pembelajaran besok. Pertama, siswa mampu mempelajari penjumlahan menggunakan kartu ya. Kemudian yang kedua, siswa mengumpulkan kartu yang jumlahnya sama. Seperti itu ya, Bu Murniati. Nah, selanjutnya Bu Murniati, di sini Bu Murniati pasti sudah melakukan persiapan ya, sebelum supervisi yang kita lakukan besok. Nah, apa saja sih yang Ibu Murniati sudah persiapkan sampai saat ini? Yang saya persiapkan itu modul pembelajaran, kemudian alat peraga, LKS, dan penilaian. Ya, baik. Jadi sudah sangat lengkap ini persiapannya Bu Murniati. Yang telah Ibu Murniati persiapkan, itu saja ada modul pembelajaran, kemudian alat-alat peraga ya, media-media pembelajaran, kemudian lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik, kemudian lembar penilaian ya, Bu Murniati. Nah, dalam pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang besok Ibu Murniati akan laksanakan, kalau boleh tahu di bagian mana yang Ibu Murniati ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu pada prosesnya, ya, di mana siswa bisa atau tahu menjumlah bilangan melalui soal cerita. Ya, baik Bu Murniati. Jadi yang menjadi fokus dari pengembangan yang ingin Ibu lakukan besok terkait prosesnya ya, Ibu Murniati, proses pembelajarannya, di mana siswa bisa mampu menjumlahkan bilangan melalui soal cerita. Ya, selanjutnya Bu Murniati, kira-kira menurut Ibu Murniati apa yang menjadi indikator dari keberhasilan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok? Atau keberhasilannya apa? Yang menjadi indikator pembelajaran yaitu keberhasilan peserta didik mengerjakan soal-soal. Kemudian yang kedua, keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu menandakan bahwa berhasil. Ya, indikator dari keberhasilan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Murniati besok, mana yang pertama ketika siswa sudah mampu mengerjakan soal-soal cerita yang diberikan oleh Ibu Murniati, itu artinya sudah menandakan sudah berhasil ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu sudah terlaksana atau tercapai ya, seperti itu ya Bu Murniati. Baik. Nah, selanjutnya strategi apa yang Ibu Murniati akan gunakan untuk pembelajaran besok? Strategi yang saya lakukan besok yaitu saya menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi, dan kerja kelompok. Itu yang strategi yang saya lakukan besok. Jadi ada strategi yang Ibu telah siapkan untuk pembelajaran besok, menggunakan beberapa metode ya Ibu ya. Jadi diantaranya ada metode ceramah, diskusi, dan kerja kelompok. Baik. Nah, seru sekali ya Bu Murniati wawancara kita hari ini terkait persiapan Bu Murniati dalam supervisi yang akan kita lakukan besok. Nah, mungkin terakhir Bu Murniati sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini. Jadi besok itu ketika Ibu Murniati mengajar, saya akan ada di dalam kelas Bu Murniati. Saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu Murniati akan lakukan di kelas. Dan tentunya saya akan
mencatat beberapa hal yang saya temukan dari pengamatan yang telah saya lakukan, Murniati ya. Jadi baik, Bu Murniati, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas waktunya ya, telah menyempatkan waktu untuk bisa saya tanya-tanya sedikit terkait persiapan Murniati dalam supervisi yang akan kita lakukan. Terima kasih Bu Murniati. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sekarang coba disiapkan. Dulunya siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca Al-Fatihah. siap belajar. Nah, sebelum ibu masuk pelajaran, saya perlu mengecek siapa yang tidak hadir. Dari kelompok 1 ada yang tidak hadir? Hadir semua. Kelompok 2 hadir semua. Kelompok 3 Nur Hayati ya. Kenapa tidak hadir Nur Hayati? Sakit atau bagaimana? Tidak ada yang tahu. Iya. Mungkin ada sesuatu hal ya. Kemudian di sini ada yang tidak hadir? Siapa? Ya. Kenapa Nadifah tidak hadir? Ya, berarti hari ini 2 orang yang tidak hadir ya. Ada yang sakit dan ada yang mungkin sesuatu hal ya, kita tidak tahu. Nah, anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan dulu ya. Ya, sebentar kita akan menyanyi. Tapi sebelum kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Ibu beritahu ya. Dengar ya, kalau kita menyanyi sebentar, jangan berlomba
dan nyanyi dengan baik. Itu ya. Nah, kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, saya kasih abang-abang ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya bagus, anak-anakku sekalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, kegiatan selanjutnya anak-anakku sekalian, di depan anak-anakku sekalian ada buku bacaan. Tolong ambil satu buku, kemudian dibaca sekitar 5-10 menit. Jadi dengar dulu ya. Sebelum anak-anakku membaca, perhatikan ya. Bacalah dengan baik ya. Jangan terlalu besar suaranya ya. Jadi sekarang ambil buku satu orang satu. Ya, itu yang ada di depannya. Satu orang satu. Ini. Coba dibaca dulu.
timbang. Asal. Oh. Ini yang Iya. Membaca sudah selesai. Perhatikan kembali Ibu Guru, ya. Sebelum Ibu Guru memasuki pelajaran, ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai kalau sudah belajar. Tujuannya yaitu siswa mempelajari penjumlahan menggunakan kartu. Yang kedua, siswa mengumpulkan kartu bilangan yang jawabannya sama. Itu ya, itu yang harus anak-anakku sekalian tahu setelah belajar. Kemudian selanjutnya, ya, sebelum lagi Ibu masuk ke pelajaran, kita terus semangat dulu. Ibu yang akan memberikan aba-aba, ya. Terus semangat. Satu kali, terus semangat. Bagus, anak-anak semua semangat belajar, ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar matematika, ya. Kita akan belajar matematika. Sebelum saya masuki materi, saya tanya dulu. Minggu yang lalu kita pelajari cara membuat kalimat matematika. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan lagi, yang masih ingat satu contoh kalimat matematika? Salwa. Bagus, tepuk tangan. Satu. Siapa lagi satu orang yang bisa memberikan satu contoh kalimat matematika? Iya, Naura. 10 tambah 11. Bagus, tepuk tangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang soal cerita penjumlahan di atas 10. Ya, kalau kemarin kita menjumlah di bawah 10. Sekarang kita akan menjumlah di atas 10. Anak-anak, Ibu akan membacakan soal cerita. Ya, Ibu akan membacakan contoh soal cerita. Nah, sekarang saya panggil Rehan maju ke depan. Iya. Ya, Ibu akan membuat satu cerita matematika yang berhubungan dengan penjumlahan. Ya. Coba dengarkan ya. Buat cerita ini. Rehan mempunyai kelereng 7. Ibu guru lagi akan memberikan 5 kelereng. Saya tanya, apakah kelereng Rehan bertambah atau berkurang? Bertambah, ya, bagus. Maka karena kelerengnya Rehan bertambah, maka kita menggunakan tanda tambah. Itu. Nah, sekarang kita akan menghitung. Pertanyaannya, berapa
jawabannya di sini 12. Tepuk tangan untuk mereka. Masih ada yang mau naik satu orang? Masih ada? Putri, sana angkat tangan sini. Kita lagi bikin soal cerita, ya. Perhatikan ya. Ibu akan membuat lagi satu contoh soal cerita, ya. Di tangan kanan Putri ada 5 stick. Di tangan kiri Putri ada 6 stick. Otomatis stick Putri bertambah. Pertanyaan, berapa stick yang ada di tangan Putri? 10. Ya. Jadi kita tulis dulu penjumlahannya, ya. Di tangan kiri berapa Putri? 5. 5. Di tangan kanan 6. Ya, kita hitung. stick yang ada pada tangan Putri berjumlah 11. Bagus. Sudah mengerti? Kembali Putri. Nah sekarang, apakah anakku sudah mengerti? Di sini sudah mengerti? Kegiatan selanjutnya sekarang anak-anakku akan kerja kelompok. Ya? Sebelum kerja kelompok, saya beritahu terlebih dahulu. Ada soal cerita yang saya bagikan, dibaca baik-baik, kemudian dijawab. Ada semua di situ alat yang mau dihitung. Alat peraga di situ ada yang kelereng, kelompok 1 pakai kelereng, kelompok 2 stick, kelompok 3 pakai karet, kemudian kelompok 4 pakai karet juga. Jadi dengar, ya. Kalau ambil tiket sebentar, ambil dengan baik-baik ya. Mudah-mudahan dapat 100 semua. Caranya seperti tadi, ya. Ya, kita hitung. Jadi ibu akan membagikan lembar kerja. Dikerja secara kelompok. Ya, dikerja secara kelompok. Ya. Ya, saya bagikan. Ini kerja kelompok ya, bukan satu orang, jadi kerja sama-sama. Siapa yang kerja di sini? Yang menulis. Ini. Kalau di situ kelompok 2. Jadi langsung dijawab di sini ya, langsung dijawab. Baca baik-baik. Dibaca dulu, jangan langsung dikerja, dibaca dulu. Iya. Baca dulu.
Ya baru diisi di situ. Ya, jadi ambil pulpen baru diisi. Iya, ini. Ya, itu dia. Bantu dengan dari situ. Saya kasih tulis. Ya ditulis itu, kalau sudah ambil ditulis, langsung ditulis. Tambah berapa? Tambah berapa gitu? 8. Ya di situ juga ya. Selesai ya? Sudah selesai? Dari kelompok 1, bagaimana? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Iya, sudah selesai semua. Bagus, ya? Iya. Nah, sekarang karena sudah selesai, siapa dari kelompok yang bisa mewakili maju ke depan membacakan hasil kerja kelompoknya? Iya, kelompok apa dulu? Coba, bisa naik semua? Bisa naik semua? Iya, naik di situ. Baru saya, Bu. Kalau sudah. Iya, sampai sana. Perhatikan ya, temanya membacakan hasil kerjanya, dengarkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengarkan. Dengan kegiatan akan dibacakan ya, dengarkan hasil kerjanya. Ya, coba dimulai. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ruli mempunyai karet 14. Ruli diberi lagi sama temannya 4 karet. Ada berapa karet Ruli sekarang? 14 sama dengan 14 karet Ruli. Iya. Bagaimana? Betul? Betul. 14 ditambah 4 sama dengan 18. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, sekarang lagi satu kelompok naik membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, kelompok 3 yang duluan. Kelompok 3 coba. Yang lain di temannya membacakan. Ya, dengarkan dulu di atas. Dengarkan kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompoknya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 12 karet lalu dan 8 karet ada di tas. Berapa banyak karet semuanya?
tambah 8 sama dengan 20. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya kira sudah mengerti semua ya. Ya sekarang dikumpul dulu hasil kerja kelompoknya. Ini. Iya. Sekarang kita akan mengerjakan soal. Ya, ada soal yang dituliskan di atas. Anak-anakku sekalian yang harus menjawab dengan benar. Sama caranya tadi, dengan cerita. Ya, nanti punya kertasnya. Sekarang lihat ke atas. Ya. Tanya baca baru ditulis di situ nomor 1 ya. Nomor 1. Coba. Lihat semua dulu nomor 1. Ibu bacakan ya. Jangan dulu menulis. Coba lihat ke sini dulu semua. Perhatikan. Nahda pergi ke pasar bersama ibu. Ia membeli donat sebanyak 8. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diberi ayahnya sebanyak 4. Pertanyaan, berapa donat Nahda sekarang? Dikerja di situ, nomor 1. Coba ditulis nomor 1. Ini, tidak usah ditulis ini, langsung ini. Iya. Nomor 1, tulis. Ini enggak. Tulis nomor 1 baru dikerja itu. Hitung ini baru ditulis berapa, tidak usah digambar. Hitung baru ditulis berapa. Ya. Baru ditulis tambah. Hitung lagi berapa di sini. Baru. Kedua. Gambar apa itu di atas? Coba saya baca. Sukun mempunyai 15 ikan di kolam. Kemudian ini ya. 15. Diberi lagi oleh paman sebanyak 3. Berapa jumlah ikan sukun sekarang? Hitung ini ya. Tulis, hitung ini. Tulis. Hitung baru ditulis. Ini. Ya. Nomor 3. Gambar apa di atas? Ya, sama caranya nomor 1, nomor 2 hitung balonnya. Ditulis di sini. Tulis. Nomor 4. Buah apa itu di atas?
sedangkan saya memiliki 5 apel. Berapa apel saya dan Yana? Hitung. Itu baru ditulis. Soal yang kelima. Iya, Pak. Itu 6 ayam. Nomor apa itu? Nomor 5. Terakhir ya. Ya, sudah selesai ya? Iya. Sudah. Kumpul. Kumpul, ya. Iya. Kumpulnya dulu. Iya. Iya. Kegiatan kami ini karena sudah ulangan, maka saya akan memberikan PR. Ya, jadi PR-nya, apa namanya? Saya coba, ini PR-nya saya. Nah, itu PR-nya di atas, ya. Ya. Jadi sampai di rumah dihitung ya. Sampai di rumah dihitung. Iya. Saya kira pelajaran hari ini cukup sekian ya. Ibu harap belajar di rumah ya. Belajar di rumah PR-nya dikerja. Kemudian pelajaran ini sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Murniati. Jadi alhamdulillah Ibu Murniati sudah melaksanakan proses pembelajaran hari ini sesuai dengan rencana yang telah disusun kemarin ya. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu Murniati terkait proses pembelajaran yang telah Ibu Murniati laksanakan tadi. Nah, bagaimana perasaan Ibu Murniati setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Alhamdulillah, saya senang karena proses belajar berjalan dengan baik. Jadi saya merasa senang dan bersyukur. Nah, ya jadi dari proses pembelajaran tadi juga saya amati sangat-sangat bagus sekali ya Ibu Murniati. Jadi ketika saya perhatikan Ibu Murniati sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan PP-nya. Nah, sangat apalagi namanya, kalau saya pribadi sangat bagus. Di dalam proses pembelajaran tadi Ibu Murniati sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, antaranya media-media pembelajaran yang lengkap, gambar-gambar melalui
LCD, kemudian ada tinta konkret, ada kelereng, ada stick dan karet. Jadi anak-anak pun saya perhatikan sangat-sangat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dari proses pembelajaran itu ada tidak yang menurut Ibu Nurliati masih kurang dalam proses pembelajaran ini? Kalau menurut saya ya masih ada sih kekurangannya, terutama itu yang belum tahu membaca, yang belum tahu membaca itu dia ada kesulitan sedikit untuk mengerjakan. Gimana? Ini adalah soal cerita, jadi otomatis dibaca baru dijawab. Itu saja kekurangannya. Jadi yang menjadi kekurangan dulu masih ada beberapa siswa yang belum bisa membaca ya. Baik. Ya, nah selanjutnya untuk rencana kedepannya untuk pengembangan diri Ibu Nurliati, kira-kira apa rencana Ibu Nurliati untuk mengembangkan, meningkatkan kompetensi belajar? Apa saja yang akan Ibu Nurliati lakukan? Saya melakukan seperti Baik, jadi rencana pengembangan diri Ibu Nurliati melalui komunitas kelompok kerja dulu ya, dan juga belajar mandiri melalui IKN. Nah, baik Ibu Nurliati, rencana itu kapan Ibu Nurliati laksanakan? kalau bisa secepatnya lebih bagus. Nah, terakhir nih Ibu Nurliati sebelum kita tutup, ya baik, terakhir Ibu Nurliati sebelum kita tutup, ada tidak orang-orang yang Ibu Nurliati akan libatkan dalam rencana pengembangan diri nanti, rencana yang telah dibuat oleh Ibu Nurliati nanti? Apa saja nih? Seperti kepala Iya, baik Ibu Nurliati, sangat-sangat luar biasa yang Ibu Nurliati telah laksanakan pada hari ini. Saya sangat-sangat mengapresiasi sekali proses pembelajaran yang telah dilakukan. Mudah-mudahan kedepannya apa yang turun baik kemudian, jadi mudah-mudahan kedepannya proses pembelajarannya bisa meningkat lagi ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman guru yang lain agar guru-guru yang lain juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan materi. Ya baik, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Nurliati. yang saya ingin sampaikan untuk meningkatkan proses belajar ini, saya kira lebih baik kalau mana mengadakan KKG, yang apa yang kita kesulitan kita dapatkan di kelas kita bisa sampaikan di KKG. Baik, saya kira begitu. Terima kasih Ibu Nurliati atas waktunya. Sama-sama.